Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut juga Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku, sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kerahiman Allah itu menjadi sebuah tempat bagi semua orang, siapapun itu, atau bahkan semua makhluk yang bernafas. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berada di dalam kerahiman Allah. Singkat kata, kita mengatakan bahwa kerahiman Allah itu merupakan tempat segala sesuatu berada, berawal, dan berakhir. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita ditampilkan oleh sebuah bacaan kitab suci, yaitu Injil Yohanes, di mana bercerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, atau kepada semua muridnya, ataupun pengikut-pengikutnya yang lain. Tempat Yesus menampakkan diri adalah di sebuah ruangan tertutup. Tentu itu merupakan indikasi ketakutan, kecemasan, kebimbangan para murid terhadap pemuka-pemuka agama Yahudi, karena mereka itu masih sedang mencari para muridnya yang adalah pengikut Tuhan. Yesus menampakkan diri di tengah mereka. Pernyataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan mengawali sapaannya kepada murid-muridnya adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Ucapan damai sejahtera ini terucap dari mulut Yesus sebanyak 3 kali. Tentu ini merupakan sebuah sapaan ilahi, sapaan Allah kepada para muridnya. Itu sapaan pasca kebangkitan Tuhan. Tentu sapaan ini bernilai lain, bernilai lebih tinggi, lebih dalam,
daripada sapaan-sapaan biasa dari manusia. Sapaan ini adalah sapaan ketika Yesus sudah mengalami kebangkitan. Setelah Yesus menyapa mereka, tentu dalam hal itu Yesus kemudian menunjukkan kepadanya tangan dan lambungnya. Dan ketika Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya, ekspresi atau perasaan yang dialami oleh para murid adalah perasaan sukacita. Tentu perasaan sukacita ini karena mereka mengalami sesuatu yang baru dengan kehadiran Yesus itu. Ataupun di samping itu kita mungkin mengatakan bahwa keraguan para rasul, para murid akan kebangkitan Yesus itu sudah terjawab penuh, bahwa mereka sungguh meyakini Tuhan itu sudah sungguh bangkit. Karena dengan mata kepala sendiri mereka sudah melihat Yesus yang bangkit. Yesus yang tentunya dalam rupa yang lain, bukan lagi dalam rupa seperti manusia, seperti biasanya, tetapi dia sudah memasuki suatu kesempurnaan sebagai manusia, atau dalam arti lain bahwa dia sudah memasuki kemuliaannya. Dan di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pesan penting yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya itu adalah sebuah perutusan. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Nah, dan Yesus menyertakan mereka sebuah hembusan Roh Kudus. Tentu di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, perutusan para murid itu diberikan sebuah bekal atau kekuatan sehingga para murid itu kemudian berani. Para murid itu kemudian tidak takut lagi berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan yang menggoda iman mereka, ataupun berbagai spekulasi-spekulasi, wacana-wacana yang berusaha mengaburkan akan kebangkitan Tuhan. Para rasul mempunyai kekuatan untuk terus maju mewartakan tentang kebangkitan Tuhan, mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh bangsa atau sampai ke ujung bumi. Nah, di sini tentunya perutusan mereka dikehendaki oleh Allah, dan pewartaan mereka adalah pewartaan yang dikehendaki oleh Allah. Dan tentu itu semua tidak terlepas dari kekuatan iman para rasul. Oleh karena itu, sampai saat ini pun kita di dalam keyakinan kita sebagai orang-orang Kristen maupun Katolik, ajaran para rasul itu atau iman para rasul itu merupakan iman akan kebangkitan yang kemudian diwariskan kepada kita sampai saat ini. Menarik juga teman-teman, dari penampakan Tuhan ini, Thomas ragu karena dia memang pada penampakan pertama tidak ada. Ketika teman-temannya menyampaikan itu kepada dia tidak percaya. Dia ingin menuntut bukti. Dan memang Yesus pun mengempaskan keraguan Thomas, sehingga kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka, lalu meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya. Dan di situ pun Thomas kemudian percaya. Tetapi dari ketidakpercayaan Thomas ini, Yesus menegaskan satu hal, bahwa berbahagialah orang yang tidak percaya, tidak melihat, tetapi percaya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita inilah orang-orang yang tidak melihat, tetapi kita percaya. Kita percaya karena warisan iman para rasul yang diteruskan oleh gereja sampai saat ini. Gereja yang dengan penuh kesetiaan yang mewartakan sabda Tuhan, firman-Nya kepada kita semua, mengarahkan sikap kita, mengarahkan perbuatan kita, tingkah laku kita kepada jalan kebenaran. Itulah sekiranya ajaran gereja yang menuntun kita kepada Yesus sendiri yang telah bangkit itu. Marilah kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih mengalami kerahiman Allah itu dengan senantiasa percaya, walaupun kita tidak melihat Dia, tetapi kita percaya dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh gereja dan para rasul kepada kita semua melalui para uskup maupun para imamnya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, sekaligus bacaan hari ini merupakan bacaan hari Minggu untuk Minggu Paskah yang kedua. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Amin.